Halo, perkenalkan nama saya Aldi Erikson Fanggi, NIM 20150045. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi, Universitas Kristen Artawacana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang genetika mikroba. Baik, pada materi ini saya akan membahas tentang pengertian dari genetika mikroba itu sendiri, struktur DNA, struktur RNA, proses replikasi, proses transkripsi, proses translasi, dan yang terakhir adalah inisiasi translasi. Pengertian dari genetika mikroba itu sendiri adalah salah satu gen yang terdiri dari DNA pada suatu percobaan yang melekat dasar pada biologi molekuler. Nah, pada penemuan selanjutnya dari bakteri telah mengungkapkan bahwa adanya enzim restriksi yang memotong DNA pada tempat spesifik dan menghasilkan fragmen potongan DNA. Yang berikut struktur DNA. Pada gambar berikut menunjukkan struktur DNA. Nah, apa yang kita ketahui tentang struktur DNA? Nah, DNA ini adalah pemberi instruksi yang dibutuhkan organisme untuk reproduksi, berkembang, dan hidup. Pada gambar tersebut, ada dua rantai benang polinukleotida yang bentuknya seperti tangga yang berpilin atau disebut dengan double helix. Pada benang polinukleotida tersebut berisi nukleotida dengan jumlah yang banyak. Pada nukleotida memiliki 4 macam susunan, yaitu yang pertama guanosin deoksiribonukleotida, yang kedua adenosin deoksiribonukleotida, yang ketiga timidin deoksiribonukleotida, dan yang terakhir ada sitidin deoksiribonukleotida. Nah, pada susunan nukleotida ini berisi gugusan gula deoksiribosa, gugusan asam fosfat yang terikat pada atom karbon, dan gugusan basa nitrogen yang terikat pada karbon nomor 1 dari gula. Yang berikut struktur RNA. Pada struktur RNA terbentuk dari proses transkripsi DNA. Pada RNA terdiri dari satu rantai benang polinukleotida yang berbeda dengan DNA, yaitu DNA mempunyai dua rantai polinukleotida, sedangkan RNA mempunyai satu rantai polinukleotida. Nah, pada RNA ini dibagi menjadi gugusan gula ribosa, gugusan basa nitrogen, dan gugusan asam fosfat. Pada RNA diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama dRNA yang sebagai pembawa kode genetik, rRNA sebagai adaptor, dan tRNA sebagai penerjemah sandi genetika ke dalam urutan basa polipeptida. Nah, pada penjelasan RNA ini ada 3 macam, yaitu tRNA memiliki bentuk linier dan ukurannya bervariasi. Fungsinya adalah sebagai pembawa kodon untuk memanggil asam amino tertentu. Yang kedua, rRNA terbentuk tidak diketahui dan merupakan penyusun ribosom. rRNA ini adalah sebagai penyelaras sintesis polipeptida. Yang terakhir, tRNA memiliki bentuk seperti daun semanggi yang terdiri dari 75 hingga 90 nukleotida. Fungsi dari tRNA tersebut adalah untuk mengangkut asam amino yang akan dibentuk menjadi polipeptida. Yang berikut proses replikasi. Nah, pada gambar di atas menunjukkan bahwa proses replikasi ini memiliki beberapa proses, yaitu yang pertama proses perbanyakan bahan genetik atau genom DNA dan RNA. Yang kedua, proses yang mengawali pertumbuhan sel. Yang ketiga,
replikasi akan diikuti oleh pembentukan sel-sel anakan yang membawa duplikat bahan genetika hasil replikasi. Yang keempat, pada proses ini komposisi bahan genetik sel anakan sangat identik dengan komposisi genetik sel induk. Nah, fungsi dari replikasi ini merupakan fungsi genotipik. Yang berikut, pada proses ini ada kesalahan dalam replikasi bahan genetik dapat mengakibatkan perubahan pada sifat sel-sel anakan. Dan pada proses ini mempunyai perbedaan struktur molekul bahan genetika atau DNA yang menyebabkan perbedaan itu menyebabkan mekanisme replikasi pada prokariot dan eukariot. Yang terakhir, pada proses ini replikasi prokariotik dimulai dari situs awal replikasi dan berlangsung ke dua arah menuju daerah terminasi replikasi. Pada eukariot dimulai dari banyak replikasi dan bergerak ke dua arah. Yang berikut proses transkripsi. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa terjadinya proses transkripsi ini merupakan penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Pada proses ini diawali dengan ekspresi sifat-sifat genetik yang akan muncul sebagai fenotip RNA selalu single-stranded. Pada proses ini, transkripsi hanya memiliki satu rantai DNA yang disalin dari DNA tersebut dan RNA. Pada sintesis RNA 5 dan 3, proses ini terjadi transkripsi diawali dengan proses penempelan faktor-faktor transkripsi dan kompleks enzim RNA polimerase pada daerah promoter. Yang berikut proses translasi. Pada gambar berikut ditunjukkan bahwa proses translasi ini merupakan proses penerjemahan kode genetik oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Pada proses translasi ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Pada semua tahapan ini memerlukan faktor-faktor yang membantu mRNA, tRNA, dan ribosom selama proses translasi. Pada inisiasi dan elongasi juga membutuhkan sejumlah energi. Nah, energi ini didapat dari mana sehingga dibutuhkan oleh inisiasi dan elongasi? Energi ini telah disediakan oleh GTP atau guanosin trifosfat, suatu molekul yang dengan adanya ATP atau disebut dengan adenosin trifosfat. Yang berikut inisiasi translasi. Pada tahap ini terjadi karena adanya 3 komponen, yaitu yang pertama mRNA dari tRNA yang memuat asam amino pertama dari polipeptida dan 2 subunit ribosom. Yang kedua ada mRNA yang keluar dari nukleus menuju sitoplasma didatangi oleh ribosom. Kemudian mRNA ini masuk ke dalam celah ribosom. Ketika mRNA ke ribosom, ribosom akan membaca kodon yang masuk. Yang ketiga, ribosom. Ribosom di sini berfungsi untuk memudahkan pelekatan yang spesifik antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA. Baik, cukup sekian presentasi saya mengenai genetika mikroba. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Aldi Erikson Fagi, jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi. Salam.